Saya akan membahas tentang budaya positif, Bapak Ibu. Di budaya positif di sini berbicara tentang budaya positif, kita di dalam guru penggerak ini berdasarkan atau menurut Ki Hajar Dewantara bahwa pengumpamaan sekolah sebagai sebuah ladang tempat persembahyangan bibit. Jadi sekolah itu merupakan ladang ya. Dan bibit-bibit itu merupakan murid kita atau siswa kita atau peserta didik kita yang tentunya bisa berkembang secara maksimal dengan kondisi yang apa adanya. Maka si petani harus benar-benar bisa memelihara bibit tanaman, memberi pupuk dan air, membasmi hama dan lain sebagainya. Sehingga di sini petani sama saja fungsinya seperti guru, seperti itu. Jadi dari uraian tersebut kita dapat memahami bahwa sekolah itu diibaratkan sebagai tanahnya, ya, tanah tempat bercocok tanam, sehingga seorang guru perlu mengusahakan agar sekolah itu menjadi sebuah lingkungan yang tentunya menyenangkan bagi siswa, aman bagi siswa, nyaman untuk bertumbuh kembang, serta dapat menjaga dan melindungi setiap murid dari hal-hal yang kurang bermanfaat atau bahkan mengganggu perkembangan potensi murid. Yang kita tahu bahwa sekolah itu merupakan wadah atau tadi itu menurut Ki Hajar Dewantara diibaratkan seperti tanah. Jadi tanah itu kan kita tahu bahwa tanah itu ada yang tanahnya subur, ada tanahnya yang kurang subur, ataupun tanahnya yang tandus. Tapi kita sebagai petani atau kita sebagai guru harus bisa memelihara bibit itu atau siswa itu atau peserta didik yang kita pelihara itu, artinya yang kita didik itu dapat berkembang dengan baik, seperti itu. Jadi tidak ada hal yang artinya yang mengganggu gitu ya. Artinya kita harus bisa mengkondisikan sebagai pendidik, sebagai guru, walaupun misalkan serba kekurangan. Dan pada pertemuan ini saya ingin membahas tentang budaya positif. Tetapi sebelum kepada budaya positif, karena budaya itu yang digerakkannya oleh seluruhnya atau bergerak bersama-sama, maka yang harus kita pahami dulu yang pertama adalah disiplin positif, ya. Jadi kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin itu dengan tata tertib biasanya, ya, dengan tata tertib, terus dengan aturan, kepatuhan ataupun peraturan yang dibuat di sekolah, ya. Jadi kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Nah, kalau misalkan berbicara tentang hukuman, biasanya siswa itu atau peserta didik kita itu pasti berpikirnya negatif, ya. Wah, saya takut di push up, saya takut dipukul dan lain sebagainya. Nah, itu biasanya kata disiplin itu biasanya dihubungkan kalau kita dihubungkan dengan kata hukuman, ya. Padahal itu sungguh berbeda karena belajar tentang disiplin, ya, dalam hal ini disiplin positif, ini tidak harus memberikan hukuman, Bapak Ibu. Nanti akan kita bahas tentang hukuman lebih jauh, ada restitusi juga nanti kita akan bahas bersama-sama. Justru kalau berbicara tentang disiplin positif, ini merupakan salah satu alternatif terakhir, ya. Dan artinya hukuman itu bisa dilakukan itu kalau misalkan ya sudah di luar jalur keyakinan sekolah atau aturan yang dibuat oleh sekolah. Nah, Bapak Ibu, disiplin positif itu tadi saya sudah singgung bahwa disiplin positif ini merupakan unsur utama, ya, yang dalam konsep budaya positif. Jadi kata disiplin biasanya ya memang tadi identiknya dengan kepatuhan, ya. Jadi kata disiplin juga dibawa dalam kegiatan pembelajaran, ya. Maka yang terbayang adalah murid patuh biasanya, taat aturan, ya. Terus sesuai dengan aturannya yang sudah dibuat. Jika melanggar akan mendapat hukuman. Nah, seperti itu. Ya, itu kalau misalkan berbicara tentang disiplinnya saja. Tetapi kita tambahkan di sini ada kata positifnya, ya, bahwa disiplin positif ini maksudnya itu adalah membimbing siswa atau murid,
ya, menumbuhkan disiplinnya itu disiplin diri, ya. Jadi disiplin diri internal yang ada di dalam hati nurani murid, ya. Karena untuk disiplin positif ini motivasinya itu keluar dari dalam, ya. Jadi untuk mewujudkan murid yang merdeka seperti itu. Nah, untuk di dalam pemikiran dan konsepsi Ki Hajar Dewantara, di mana ada istilah kemerdekaan, ya. Di situ kan kita ada murid yang merdeka itu, ya. Jadi ada istilah kemerdekaan, bahwa disitulah harus ada disiplin yang kuat. Jadi merdeka itu artinya munculnya itu, motivasinya itu bukan dari luar, tetapi dari dalam, ya. Tidak seperti diperintah, tidak harus dia itu menyelaksanakannya itu dengan keinginan sendiri. Jadi itu yang dinamakan merdeka. Itu menurut Ki Hajar Dewantara yang diambil dari tulisannya halaman 470 terkait dengan pemikiran, konsepsi, keteladanan, dan sikap merdeka di situ. Nah, Ki Hajar Dewantara juga itu bahwa untuk mencapai kemerdekaan, atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka itu syarat utamanya harus ada disiplin yang kuat. Nah, disiplin di sini yang dimaksud adalah disiplin diri. Kalau disiplin diri berarti disiplinnya itu munculnya dari motivasi internal, ya Bapak Ibu, yang memiliki motivasi yang ada di dalam hati dan nurani murid itu sendiri. Jadi jika tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Contoh misalkan waktu kita dulu di sekolah, supaya anak tidak badung kan biasanya perlu ada dorongan dari luar. Misalkan ada guru yang memberitahukan, ada siswanya atau temannya yang memberitahukan supaya jangan melakukan hal yang negatif dan seterusnya. Biasanya membutuhkan pihak internal. Tetapi kalau disiplin diri itu adalah disiplin yang motivasinya itu muncul dari diri sendiri, ya, atau dari diri siswa itu sendiri, ya. Adapun definisi kata merdeka itu menurut Ki Hajar Dewantara bahwa tidak hanya terlepas dari perintah, gitu ya. Jadi kalau merdeka yang dimaksud oleh Ki Hajar Dewantara di sini bahwa merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi dia bisa memerintahkan diri sendiri. Jadi munculnya itu dari diri sendiri, ya, sesuai dengan dalam bukunya Dian Gosen, ya, bahwa arti asli dari kata disiplin ini, ya, juga berkonotasi dengan disiplin diri dan murid-murid yang dapat membuat seseorang menggali potensi menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Artinya apa? Artinya bagaimana cara kita mengontrol diri, ya, dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Biasanya nilai-nilai itu di dalam lingkungan masyarakat adalah nilai-nilai yang positif tentunya. Dengan kata lain bahwa seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang sudah mereka lakukan. Karena mereka itu mendasarkan tindakan mereka sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang universal atau nilai-nilai yang baik dalam kehidupan masyarakat, seperti itu. Nah, itu tentang disiplin positif. Jadi disiplin positif itu munculnya disiplin positif itu karena ada motivasi dari internal, dia mengetahui nilai-nilai yang baik, nilai-nilai yang positif, nilai-nilai yang tentunya dapat bermanfaat bagi dirinya sendiri, seperti itu. Nah, tadi saya singgung tentang nilai-nilai kebajikan, Bapak Ibu, bahwa nilai-nilai kebajikan itu merupakan nilai-nilai yang disepakati, ya, atau kalau misalkan di wilayah masyarakat ada juga, ya, apalagi di sekolah saya itu di lingkungannya itu di lingkungan SMP 10 Cibeber itu merupakan lingkungan kasepuhan. Jadi banyak muncul nilai-nilai kebajikan yang universal, artinya nilai-nilai yang disepakati bersama, ya. Jadi kalau nilai-nilai yang baik yang disepakati oleh lingkungan setempat, misalkan lingkungan kasepuhan, misalkan satu contoh, misalkan ada
pongokan dan lain sebagainya ya. Jadi semua nilai-nilainya itu dilaksanakan atau menjadikan patokan untuk masyarakat itu sendiri, seperti itu, dan dilaksanakan tentunya ya Bapak Ibu. Nah, untuk nilai-nilai kebajikan universal ini nilai-nilai yang muncul, yang disepakati ya bersama ya, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Dan sifatnya itu, kalau nilai kebajikan itu artinya sifatnya itu positif ya. Contoh misalkan di sekolah kita, di lingkungan sekolah kita, mungkin Bapak Ibu pernah dengar ya, ada nilai-nilai kebajikan di sekolah atau nilai-nilai positif yang ada di sekolah. Contohnya misalkan disiplin dan lain sebagainya. Terus misalkan hidup bersih dan lain sebagainya. Nah, itu merupakan salah satu contoh nilai-nilai kebajikan ya Bapak Ibu. Nah, untuk nilai-nilai kebajikan ya, di sini kalau sekarang di kurikulum Merdeka ini salah satunya, contoh misalkan ada profil pelajar Pancasila ya, ada 6 tahapan ya, atau 6 komponen ya. Salah satunya misalkan ada berakhlak mulia ya, atau beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berhak mulia. Terus ada mandiri, bernalar kritis. Nah, itu merupakan salah satu contoh nilai-nilai kebajikan ya. Kebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Ini salah satu nilai-nilai kebajikan. Mungkin di sekolah Bapak Ibu juga ada nilai-nilai kebajikan, seperti misalkan berprestasi. Nah, biasanya suka dijadikan moto ya. Berprestasi, terus beriman, terus banyak lagi ya, berbudaya gitu ya. Contoh-contoh itu merupakan nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama di lingkungannya, misalkan di lingkungan sekolah. Begitu juga di lingkungan masyarakat juga ada mungkin nilai-nilai kebajikan. Itu seperti itu. Nah, untuk munculnya nilai-nilai kebajikan di sini, kita juga mengenal ada 3 motivasi perilaku manusia ya. Menurut Dian Goosen dalam bukunya Restoring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi ya perilaku manusia. Biasanya ketika kita berbicara tentang disiplin ya, atau hukuman yang pada nantinya misalkan sampai ke konsekuensi dan restitusi, mungkin 3 motivasi ini yang biasanya ada di dalam diri manusia ya. Salah satunya yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya orang melakukan sesuatu itu ada hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi contoh misalkan ada siswa tidak kesiangan, mungkin karena dia takut karena ada hukuman. Terus misalnya ketidaknyamannya takut misalkan dipanggil sama guru dan diberikan atau dimarahi oleh guru. Itu ya motivasinya itu seperti itu ya. Jadi biasanya ini adalah motivasi tingkat rendah Bapak Ibu. Jadi tingkat rendah ini dari motivasi perilaku manusia ya. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan, dia akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya misalkan terlambat sekolah misalkan ya, atau terlambat masuk sekolah. Terus jadi dia langsung berpikir bahwa ketika saya terlambat sekolah, mungkin saya nanti akan dipanggil sama guru yang killer, misalkan dimarahi, terus saya akan dihukum dan lain sebagainya. Dan ini merupakan tingkat rendah dalam motivasi perilaku manusia ya. Contoh misalkan dalam kehidupan sehari-hari, mencuri misalkan, ya takut ada hukuman gitu. Bukannya karena diri sendiri bahwa mencuri itu salah, ya, tetapi dia hanya kurang nyaman dan takut kepada hukuman saja. Terus yang kedua, untuk mendapatkan imbalan ya, dan penghargaan diri dari orang lain. Contoh misalkan kita sebagai guru ya, pagi-pagi datang gitu ya. Jadi hanya ingin ada penghargaan gitu. Dan ini tingkatnya lebih
atas dibandingkan yang pertama tadi ya. Jadi satu tingkat di atas motivasi yang pertama tadi. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain. Biasanya orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Misalkan seperti karyawan-karyawan ya, biasanya kalau misalkan karyawannya disiplin dan sebagainya, terus tepat waktu dalam kerjanya, bagus kerjanya, biasanya ada penghargaan seperti itu. Nah, kalau misalkan hanya mengharapkan penghargaan, ini levelnya seperti ini. Jadi motivasi perilaku manusianya hanya ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya. Jadi biasanya mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Jadi mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan dan imbalan. Ya. Dan ini masih termasuk kepada motivasi eksternal, sama seperti tadi. Ya, tahapan yang pertama tadi, tingkat dasar tadi. Itu motivasinya itu motivasi yang bersifat eksternal. Jadi takut hukuman, ingin mendapat imbalan, biasanya itu motivasinya itu dari luar, ya seperti itu. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percayai. Ya, biasanya orang dengan motivasi ini akan bertanya, jadi akan menjadi orang yang seperti apa saya kalau melakukannya. Jadi dorongannya itu dari diri sendiri gitu ya. Dorongannya itu dari sendiri. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan dihargai. Contoh misalkan saya datang tepat waktu, ya saya menghargai diri saya gitu. Seperti itu. Saya melakukan kerja dengan optimal ya karena kebutuhan saya gitu. Jadi tanpa ada motivasi dari eksternal gitu ya. Itu level tertinggi manusia seperti itu. Jadi budaya positifnya sudah nempel ya, sudah nempel seperti itu. Nah, berbicara tentang tadi yang poin pertama, kedua dan ketiga, tiga motivasi tadi, kita berbicara tentang dalam kehidupan sehari-hari atau dalam kehidupan di lingkungan sekolah ada yang dinamakan dengan hukuman, ya seperti itu. Nah, mudah-mudahan setelah Bapak Ibu mengikuti ini, kita tekan tuh istilah hukuman tadi ya. Ada hukuman ada juga konsekuensi, ada juga restitusi. Nanti akan kita bahas satu-satu ya. Nah, biasanya Bapak Ibu, nih terkait dengan hubungan yang berhubungan tiga motivasi perilaku manusia tadi, bahwa tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Ya. Kenapa? Ini sering kita lakukan. Anak terlambat sekolah, ujug-ujug di push up. Ya. Padahal apa hubungannya gitu. Anak terlambat di push up. Anak memecahkan kaca ditampar misalkan, kan tidak ada hubungannya seperti itu. Tapi ada juga misalkan yang anak memecahkan kaca, kacanya disuruh diganti, oh itu berarti konsekuensi. Konsekuensinya kalau Anda memecahkan kaca, maka Anda harus mengganti itu. Jadi kalau hukuman mah biasanya bersifatnya itu tidak terencana, tiba-tiba langsung aja datang terlambat kamu push up, datang terlambat kamu membersihkan WC, itu nggak ada hubungannya seperti itu. Nah, itu yang dinamakan dengan hukuman. Dan biasanya anak tidak akan tahu nanti itu, ya. Misalkan terlambat, anak tidak akan tidak tahu nih akan terjadi seperti apa nih. Kalau misalkan gurunya sukanya ngasih hukumannya dengan push up, ya tadi terlambat kasih push up, anak berantem kasih push up, gitu. Biasanya seperti itu, ya. Jadi sebenarnya anak tidak tahu nanti saya tuh kalau saya melakukan kesalahan, saya pasti dihukum tidak tahu nanti pelanggarannya seperti ini, nanti dihukumnya seperti ini, ya seperti itu. Jadi biasanya hukuman itu bersifat satu arah yang diberikan hanya oleh guru saja, ya. Jadi dari pihak guru memberikan dan murid hanya menerima
aja gitu hukumannya tanpa melalui kesepakatan. Nah, berbeda dengan konsekuensi. Nah, kalau konsekuensi biasanya sudah tahu. Wah, contoh misalkan kalau anak sudah ada di aturan, kalau anak misalkan melakukan 3 kali kesalahan harus seperti ini, jadi sudah tahu anak itu konsekuensinya. Contoh misalkan tadi yang memecahkan kaca atau merusak harus mengganti, atau menghilangkan buku perpustakaan harus mengganti, misalkan itu konsekuensi biasanya. Nah, berbeda dengan hukuman. Kalau hukuman tadi biasanya bersifat tidak terencana, tiba-tiba langsung saja, sampai-sampai tidak nyambung gitu. Anak melakukan kesalahan ini dihukumnya seperti ini. Dan yang ketiga, ada yang dinamakan dengan restitusi. Nah, kalau restitusi di sini adalah proses ya. Jadi restitusi di sini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid yang memperbaiki kesalahan. Kalau restitusi itu siswa melakukan kesalahan, tapi ada proses untuk memperbaiki dirinya, ya, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka. Nah, biasanya perbedaannya hukuman, konsekuensi, dan restitusi itu, kalau untuk hukuman biasanya anak contoh misalkan kesiangan atau tidak pakai topi di poe ya, di poe di lapangan misalkan kepanasan, biasanya anak tuh suka malu setelah diberikan hukuman itu. Jadi dia mau masuk ke kelompoknya atau masuk ke kelasnya juga suka ada malu dan tidak termotivasi untuk belajar. Biasanya suka ada dendam dan lain sebagainya ujung-ujungnya. Nah, di sini bahwa restitusi di sini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat lagi. Ya, seperti itu. Nah, di sini ada ciri-ciri restitusi. Ya, yang pertama, restitusi bukan untuk menembus kesalahan namun untuk belajar dari kesalahan, ya. Jadi restitusi di sini bukan menembus kesalahan namun untuk belajar dari kesalahan. Anak-anak biasanya melakukan kesalahan, dia itu belajar dari kesalahannya dan tidak melakukan lagi itu, ya. Terus restitusi di sini untuk memperbaiki hubungan, ya, memperbaiki hubungan. Contoh misalkan ketika anak memiliki kasus ya melakukan kesalahan, terus kita panggil dengan bahasa yang enak didengar dan diterima oleh anak sesuai dengan keyakinan anak juga dan keyakinan kita, menjadi keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Jadi tidak ada yang tersakiti, ya, dan anak itu merasa bahwa ya melakukan sesuatu yang baik itu adalah kebutuhan saya, kebutuhan pribadi saya, tanpa perlu istilahnya dengan hukuman, sehingga anak itu biasanya suka kesel kepada yang memberi hukumannya. Tetapi kalau dengan restitusi ini akan memperbaiki hubungan. Kita akan lebih dekat kepada siswa, siswa juga akan lebih dekat kepada kita. Terus yang ketiga, restitusi itu adalah tawaran bukan paksaan. Jadi biasanya itu ditawarkan. Kalau kamu misalkan melakukan kesalahan ini, apa yang mau kamu lakukan? Itu sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah kita bikin. Ya, nanti kita akan bahas juga keyakinan kelas. Oh Pak, saya mungkin melakukan kesalahan seperti ini dan saya tidak akan melakukan lagi. Dan mungkin saya kalau misalnya terlambat, saya akan bangun pagi-pagi, saya akan sarapan pagi dan lain sebagainya, sehingga saya tidak akan hadir ke sekolah atau datang ke sekolah tidak terlambat. Jadi itu yang muncul dari motivasinya gitu. Jadi motivasinya itu internal. Tidak harus kita dorong dari sebagai guru kepada anak yang bersalah, kamu harus seperti ini, kamu karena terlambat sekolah atau terlambat datang ke sekolah kamu di push up, sehingga anak biasanya merasa sakit gitu, sakit hati. Dan tadi itu hubungan antara guru dan siswa itu biasanya nanti tidak akan harmonis, ya. Kayak istilahnya tidak suka pada guru A, wah guru itu mah adalah killer dan sebagainya. Terus yang berikutnya, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri, ya. Jadi restitusi ini biasanya ditanamkan kepada siswa itu dan dituntun oleh kita sebagai gurunya itu siswa akan memandang dirinya sendiri,
bahwa saya itu berarti saya itu sudah melakukan kesalahan, dan saya supaya jangan lagi melakukan seperti itu berarti saya harus melakukan hal-hal yang seperti ini gitu, seperti itu ya. Terus restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Ya Bapak Ibu, bahwa setiap anak itu melakukan kesalahan itu mungkin ada kebutuhannya yang tidak tercukupi, kebutuhan dasarnya. Ya kita harus tahu juga, harus pahami juga kebutuhan anak, kebutuhan siswa kita. Contoh misalkan ada kasus anak badung lah istilahnya, badung, terus misalkan suka berantem atau suka membuat masalah di kelas. Ternyata kalau kita dekati anak dan kita ajak bicara, mungkin ada sesuatu yang kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Contoh mungkin rasa kasih sayang, kurang perhatian, misalkan dari orang tuanya dan lain sebagainya, dari lingkungan masyarakat atau lingkungan keluarganya juga. Nah biasanya kalau misalkan kita melakukan pendekatan seperti itu, maka kita akan tahu tuh kebutuhan siswa yang harus dipenuhinya gitu, seperti itu. Contoh misalkan kurang perhatian, biasanya suka tadi itu mencari perhatian yang lainnya, sehingga dia misalkan sering melakukan keonaran kelas gitu, seperti itu ya. Itu. Terus yang berikutnya adalah restitusi diri. Ini adalah cara yang paling baik. Jadi restitusi ini tadi itu adalah muncul ya, bahwa karena restitusi itu merupakan sesuatu proses ya, proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan ya. Jadi ini prosesnya itu dilakukan dari dirinya sendiri ya, karena munculnya motivasi internal seperti itu. Jadi ini menurut saya bahwa restitusi ini merupakan cara yang paling baik. Terus yang berikutnya adalah restitusi itu fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi restitusi itu untuk memperbaiki karakter. Apabila karakternya misalkan kurang baik, bahwa dia akan tumbuh menjadi lebih baik, seperti itu ya. Fokusnya kepada perbaikan karakter ya. Terus yang berikutnya, restitusi di sini menguatkan, artinya apabila anak sudah melaksanakan dengan baik, dengan menjalankan nilai-nilai yang baik, maka lebih diperkuat lagi ya. Terus restitusi fokus pada solusi. Jadi restitusi di sini, kalau anak terlambat, ya kita pecahkannya itu atau solusinya bukan di push up gitu. Ya, jadi solusinya misalnya kenapa kamu terlambat dan sebagainya. Jadi solusinya itu lebih ke sana. Oh Pak, saya karena anak itu melakukan kesalahan, mungkin di rumahnya ada masalah atau misalkan orang tuanya sakit sehingga apapun dikerjakan oleh dia sehingga dia bisa berangkat ke sekolah menjadi kesiangan, seperti itu. Jadi kita fokus kepada seperti itu ya, kepada masalahnya. Terus yang ke-10, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah itu pada kelompoknya. Jadi anak yang sudah melakukan kesalahan itu terus dia bisa memperbaiki dirinya dan dia juga tidak malu kepada masuk lagi kepada kelompoknya, seperti itu. Nah, itu. Nah, sebelum ke dalam restitusi, yang harus kita pahami dan harus kita laksanakan yang pertama adalah keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini merupakan salah satu disiplin positif ya yang bisa kita terapkan pada budaya positif di sekolah ataupun di kelas kita. Nah, keyakinan kelas. Kenapa harus keyakinan kelas? Tidak peraturan kelas, tidak tata tertib kelas gitu ya. Jadi keyakinan kelas ini biasanya akan lebih memotivasi seseorang dari dalam, atau memotivasinya itu secara intrinsik ya. Biasanya kalau motivasinya secara intrinsik atau motivasinya itu dari dalam diri murid itu sendiri, dia akan tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya. Karena apa? Karena terdorong oleh dirinya sendiri. Jadi daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan, misalnya peraturan, dituliskan peraturan, kan peraturan itu biasanya dibuat oleh
OSIS misalnya atau oleh guru ya atau jadi siswa itu mau tidak mau harus mengikuti itu. Nah, bedanya untuk keyakinan kelas ya. Jadi keyakinan kelas ini dibuat bersama-sama ya. Dibuat bersama-sama. Ini bisa diterapkan Bapak Ibu misalkan di kelas sebagai wali kelas bisa terapkan sama-sama keyakinan kelas gitu ya. Jadi kita adakan apa namanya diskusi dulu dengan anak ya, diskusi dengan anak. Terus apa nih keinginan kalian itu seperti apa nih di kelas kita? Pasti mereka itu akan menuliskan hal-hal yang positif. Tidak mungkin misalnya kelas ini saya ingin ramai, gandeng, misalkan apa namanya kotor, tidak mungkin. Pasti anak tahu tuh hal-hal yang positifnya atau nilai-nilai yang baiknya seperti itu. Ya, ya, itu. Jadi yang dinamakan keyakinan kelas ini dibuat bersama-sama, ya. Di situ ada beberapa siswa murid ya di kelasnya atau 9A, misalnya di 9A itu kumpul kelas 9A yang dipimpin oleh gurunya atau wali kelasnya membuat keyakinan kelas bersama-sama. Pasti anak-anak akan menuliskan nilai-nilai positif, keinginan nilai-nilai positif yang dituliskan oleh anak dirembukan mungkin ada yang beririsan juga, ya. Oh ini cocoknya ini kedisiplin. Oh tulis di situ. Jadi keyakinan kelas 9A misalkan disiplin. Oh, disiplin itu apa saja? Oh, Anda ini kurang disiplin. Jadi tahu. Contoh misalkan anak biasanya suka gini, "Pak, si itu bajunya dikeluarkan." Misalkan ya. Anak sudah tahu orang baju yang dikeluarkan itu berarti salah gitu. Dan itu sebenarnya keyakinan kelas itu apa namanya sudah diterapkan di kita, cuman mungkin istilahnya saja yang berbeda, ya. Ya, jadi yang harus kita lakukan untuk keyakinan kelas di sini ini harus dibuatnya itu bersama-sama. Ini contoh misalkan ini keyakinan kelas, ya. Saling menghormati ini bahasanya bahasa siswa, bahasa murid ya. Bapak Ibu bisa ditempelkan hasil keyakinan kelasnya itu ditempelkan kepada papan papan apa namanya informasi misalkan di kelasnya masing-masing. Jadi anak kalau misalkan melanggar itu tinggal dipanggil kita dengan restitusi. Kita kembali lagi ke kelas. Coba kamu misalkan tidak menghargai, misalkan berantem, kamu tidak menghargai ini. Ini menurut keyakinan kelas yang kita buat bersama-sama kan di sini harus saling menghormati, harus menghargai, mengasihi teman dan lain sebagainya. Apa yang harus kamu lakukan supaya jangan sampai terjadi seperti itu? Jadi dia akan muncul, oh Pak, berarti saya harus sabar, harus seperti ini dan sebagainya. Itu akan muncul dari diri sendiri, ya. Jadi solusi itu akan muncul dari diri sendiri, gitu ya. Nah itu yang dinamakan tadi restitusi, seperti itu. Nah ini contoh dari keyakinan kelas yang dibuat oleh murid bersama guru di kelasnya. Bisa dengan keyakinan sekolah mungkin lebih luasnya lagi, ya, kayak lebih luasnya lagi. Kita ambil seperti itu. Dan untuk apa namanya menghargai anak setelah menuliskan keyakinan kelasnya dan hasilnya kita yang sama misalkan oh disiplin datang tidak terlambat, oh ini masuk ke disiplin, mengerjakan tugas tepat waktu, oh ini disiplin dan sebagainya. Oh ini kita buat bahasa yang apa namanya sederhananya, bahasa yang sederhana dan tentunya diingat oleh anak, oh ini masuknya ke disiplin, ya. Mengucapkan salam datang, oh ini masuknya ke religius. Dan apa namanya berdoa sebelum dan sesudah misalkan dalam pembelajaran, ya dalam kegiatan pembelajaran, oh itu masuknya ke religius. Jadi bisa kita buat bahasa-bahasa yang dituliskan oleh anak yang begitu panjang kita sederhanakan supaya apa, supaya anak lebih ingat dengan keyakinan kelasnya. Tuh Bapak Ibu. Nah, jadi kalau untuk keyakinan kelasnya itu harus berupa dengan pernyataan-pernyataan yang universal biasanya ya. Jadi dibuat dengan bahasa-bahasa yang positif, ya. Jadi terus keyakinan kelas juga supaya diingat oleh anak ini hendaknya tidak terlalu banyak, ya, sehingga mudah diingat, dipahami oleh seluruh warga kelasnya. Dan tentunya keyakinan kelas yang dibuat oleh kelasnya itu harus dipatuhi oleh yang ada di kelas itu sendiri karena dibuat dengan bersama-sama.
Nah, untuk disiplin positif yang berpusat pada murid yang dikembangkan oleh Gosen, ini ada 5. Ini posisi kita ya Bapak Ibu ya. Posisi kita biasanya dalam hal memberikan treatment kepada anak. Yang pertama, ini di mana ini posisi Bapak Ibu. Yang pertama adalah penghukum. Ya. Jadi penghukum di sini bahwa biasanya seorang penghukum itu menggunakan hukuman fisik atau verbal. Saya rasakan saya setelah baca modul ini Bapak Ibu, ternyata saya penghukum juga ya. Karena saya waktu dulu itu di anak-anak menyebutkan bahwa saya itu gurunya guru yang paling galak. Ya. Saya memang tidak melakukan dengan fisik, tapi mungkin dengan verbal, ya, dengan bahasa yang kasar gitu, yang keras kepada anak gitu. Jadi posisi di sini adalah posisi saya itu sebagai penghukum. Biasanya untuk posisi penghukum ini dia senantiasa mengatakan bahwa sekolah itu memerlukan sistem atau alat yang dapat menekan siswa. Contoh misalkan anak melakukan kesalahan, misalkan suka ada di luar, terus kita ambil pengebuk lah istilahnya ya, pemukul anak supaya masuk kelas gitu ya. Itu kan dengan fisik seperti itu, atau dengan bahasa, kamu seperti binatang, kamu kayak kebo di luar, kudu pokoknya ada bahasa-bahasa yang seperti itu. Itu posisi kita berarti sebagai posisi penghukum. Ada juga posisi kita itu sebagai guru itu ada yang pembuat merasa bersalah. Jadi pada posisi ini biasanya guru akan bersuara itu lebih lembut daripada yang penghukum tadi. Ya. Biasanya pendekatannya itu dengan teknik, kamu nggak kasihan sama bapak mah, terus udah berkeliling ke kelas. Biasa seperti itu. Anak itu merasa bersalah. Oh iya ya, bisa seperti itu. Ada yang seperti itu. Ada juga posisi guru itu sebagai teman, ya. Biasanya kalau untuk posisinya guru sebagai teman, ini tidak menyakiti siswanya. Jadi akan tetap berupaya mengontrol murid ya atau siswa secara persuasif. Jadi posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif ya. Positifnya di sini merupakan hubungan yang baik yang terjalin antara guru dan murid. Ya, seperti itu. Tapi juga negatifnya ada yang ini terlalu seperti ini. Jadi ada batasan juga sebenarnya guru dengan siswa itu ya, seperti itu. Terus yang keempat ada posisinya itu sebagai pemantau. Jadi memantau atau mengawasi. Atau memantau itu kan berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi. Ya biasanya posisi pemantau itu berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi. Kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Kamu melakukan kesalahan dan lain sebagainya. Nah, ini kamu konsekuensinya seperti ini. Kamu kena sanksi sesuai dengan peraturannya seperti ini. Seperti itu. Nah, yang kelima, ini manajer. Ini posisi terakhir ya. Posisi di mana guru itu berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, terus mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas apa yang sudah dilakukannya dalam hal ini dia melakukan kesalahan ya. Terus seorang manajer juga telah memiliki keterampilan di posisi ini ya, artinya dia bisa memantau juga sebagai teman ya gitu. Jadi keterampilan yang di sini itu biasanya posisinya adalah sebagai manajer. Jadi tidak harus anak dikasih hukuman, tetapi anak didorong untuk muncul dari motivasi dirinya sendiri secara internal untuk mencari solusinya yang lebih baik. Seperti itu. Tuh, Bapak Ibu. Jadi itulah restitusi. Nah, yang berikutnya adalah segitiga restitusi. Ini adalah solusi, Bapak. Solusi
Solusi dalam menghadapi anak yang melanggar atau melakukan kesalahan. Jadi sesuai dengan bukunya Dan Gossen, itu Restituting School Discipline, ini ada tahapan, ya, tahapan guru dan orang tua. Jadi ini bisa diterapkan di lingkungan sekolah dan bisa diterapkan di lingkungan keluarga, ya. Jadi dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi, ini sering disebut segitiga restitusi, ya. Ada prinsip-prinsip utama dalam segitiga restitusi di sini, ya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, terus validasi tindakan yang salah, terus menanyakan keyakinan. Jadi 3 tahapan seperti ini. Nah, ini teori kontrolnya. Untuk menstabilkan identitas, biasanya ya kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Jadi biasanya ada obrolan atau komunikasi antara guru dan siswa. Jadi berikutnya juga ketika anak melakukan kesalahan mungkin ada alasannya, ya. Terus juga yang terakhir kita menanyakan keyakinan. Ini munculnya harus dari motivasi internal anak. Nah, di sini ada 3, ya. Seperti yang di sini kita sudah sampaikan bahwa segitiga restitusi menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, ya. Di sini ada segitiga restitusi, ada tiga sisi, ya. Ada 3 sisi. Yang sisi yang pertama adalah menstabilkan identitas, terus sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, dari 3 sisi segitiga, langkah-langkah yang tadi yang sudah disampaikan tidak harus dilakukan satu persatu secara kaku, Bapak Ibu. Jadi banyak guru yang sudah menggunakannya dalam banyak versi, ya, banyak versi menurut gaya mereka masing-masing dan bahasa mereka masing-masing. Mungkin kalau ya memang kalau logatnya seperti saya keras, tapi mungkin penyampaiannya mungkin seperti apa gitu, ya. Ada juga yang lembut penyampaiannya seperti apa. Tetapi 3 tahapan ini bisa dilakukan, ya, untuk tentunya untuk menjadi siswa yang lebih baik. Nah, di sini Bapak Ibu ada menstabilkan identitas. Ini bagian dasar, ya Bapak Ibu. Bagian dasar dari segitiga ini bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Ya, anak yang melanggar, misalkan murid kita yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian, misalnya contohnya seperti itu. Ada anak yang mengalami kegagalan, dia juga mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya yang sudah tadi disampaikan. Mungkin anak melakukan kesalahan, mungkin ada kebutuhan dasarnya yang belum terpenuhi, gitu. Terus yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Jadi setiap tindakan dilakukan ini pasti ada tujuannya. Jadi tujuannya mungkin untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, gitu. Kalau kita memahami kebutuhan dasar, apa yang mendasari sebuah tindakan itu, kenapa bisa terjadi seperti itu. Jadi kita harus paham dengan masalah anaknya juga seperti itu. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan di sini bahwa teori kontrolnya menyatakan bahwa kita itu pada dasarnya termotivasi secara internal, ya. Termotivasi dengan internal, kita menanyakan kepada anak tentang keyakinan kelasnya, apakah dia akan merasa, oh iya, berarti saya harus melakukan seperti ini, ya, gitu, seperti itu. Jadi munculnya itu tidak harus dari kita, tetapi anak bisa menyimpulkan bahwa untuk solusinya anak bisa sendiri, gitu, seperti itu. Itu Bapak Ibu. Nah, di sini untuk praktek segitiga, saya akan contohkan seperti ini. Silakan Nisa. Iya Pak. Nisa, gimana kabarnya? Sehat kan? Maaf, Bapak memanggil kamu ke ruangan Bapak karena kamu datang terlambat ke sekolah. Alhamdulillah sehat Pak. Maaf Pak, tadi Nisa datang terlambat ke sekolah. Nisa, Bapak mengerti karena musim hujan seperti sekarang ini. Mungkin banyak halangan dan gangguan sehingga Nisa terlambat ke sekolah.
Semua siswa juga pasti merasakan, dan pastinya bukan hanya Nisa saja. Iya Pak, Nisa merasa bersalah telah mengecewakan Bapak. Maafin Nisa ya Pak. Iya, Nisa pasti punya alasan. Kenapa Nisa bisa datang terlambat? Iya Pak, alasan saya datang terlambat karena saya harus mengurusi adik saya yang mau berangkat sekolah SD. Kebetulan mama saya sedang sakit Pak, jadi terpaksa saya yang menggantikan semua peran mama di rumah. Iya, adakah solusi supaya tetap dapat mengurus adiknya dan mengurus rumah tangga, tetapi tetap tidak datang terlambat? Ada Pak, saya harus bisa bagi waktu dan harus mempunyai motivasi dan semangat yang kuat untuk tetap belajar. Nisa, masih ingat nggak waktu awal pembelajaran kita membuat keyakinan kelas bersama? Keyakinan kelas apa yang coba kita sepakati? Ingat Pak, keyakinan kelas bahwa setiap murid akan selalu tepat waktu datang ke sekolah, sehingga tidak ketinggalan pembelajaran di kelas. Bapak percaya Nisa dapat mempraktekkan keyakinan kelas kita dengan baik. Siapa? Insya Allah. Jadi, menurut Nisa, solusi buat Nisa bagaimana supaya bisa datang ke sekolah tepat waktu? Solusinya saya harus bisa membagi waktu, tidak tepat waktu, sehingga saya tidak kesulitan untuk mengurus adik saya, dan saya bisa berangkat ke sekolah tepat waktu. Oke, itu yang akan Nisa lakukan. Bagaimana Nisa setuju? Setuju Pak, terima kasih atas kesempatannya Pak, saya tidak akan mengecewakan Bapak lagi. Oke, itu contoh Bapak Ibu ya, contoh bagaimana penerapan segitiga restitusi dalam menangani kasus. Ini contoh yang pertama adalah Nisa datang terlambat ke sekolah. Dan banyak kasus lagi, mungkin contoh kasus lagi bisa Bapak Ibu terapkan sesuai dengan tiga sisi yang tadi itu yang sudah disampaikan. Jadi yang pertama adalah bagaimana kita menstabilkan identitasnya, terus bagaimana kita memvalidasi tindakan yang salah, terus menanyakan keyakinan kelas. Jadi kita tentunya Bapak Ibu segitiga restitusi ini bisa diterapkan apabila keyakinan kelasnya sudah dibuat sama kita, ya. Terus segitiga restitusi ini hanya salah satu solusi ya, bisa solusi yang bisa diterapkan kepada murid kita di sekolah sehingga murid kita itu tidak tertekan gitu ya, tidak merasa dihukum dan tentunya akan termotivasi lebih baik lagi menjalankan sesuatunya, tentunya bisa menjalankan nilai-nilai baik atau nilai-nilai kebajikan yang ada di lingkungan sekolahnya. Mungkin itu Bapak Ibu yang sudah saya sampaikan, mudah-mudahan dapat bermanfaat Bapak Ibu, dan saya kembalikan lagi kepada Kang Yuda ya, karena ternyata lebih Pak Kang Yud. Itu saja Pak Yuda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih atas sajiannya atau pemaparannya yang begitu luar biasa, begitu rinci, ya, begitu bagi saya mungkin secara pribadi menjadi hal yang sangat baru, terutama bagi hal yang bisa diterapkan di sekolah tempat kita mengabdi, karena bagaimanapun sajian dari Pak Julpian Lusmana ini merupakan sebuah teori, konsep, pemikiran yang kerap menjadi masalah kita bersama sebetulnya. Mungkin Bapak Ibu yang hadir di sini pun secara langsung maupun tidak langsung pernah mengalami hal-hal yang tadi dipaparkan oleh Pak Julpian Lusmana terkait dengan bagaimana kita menjadi seorang pendidik dalam membangun karakter siswa atau karakter murid kita, di mana dinamika yang berkembang di sekolah itu pasti akan terdapat beberapa masalah, ya, terutama yang menyangkut tentang karakteristik peserta didik kita. Nah, tadi telah kita dengarkan, lihat atau cermati bersama
bagaimana budaya positif itu dibangun melalui penerapan beberapa konsep pemikiran landasan teoritis dari dosen dan yang lainnya dipaparkan secara sistematis oleh penelitian USMA. Untuk lebih menghidupkan situasi ruang virtual ini, maka silakan Bapak Ibu saya kasih kesempatan untuk bertanya atau berdiskusi atau bahkan brainstorming ya terkait dengan materi yang tadi. Bisa dalam tataran teoritis atau tataran implementatif yang mungkin masih menjajal di benak Bapak Ibu semuanya. Baik, sesi ini akan saya persilakan 3 pertanyaan dulu ya, untuk nanti mohon ditanggapi oleh Bapak narasumber kita. Silakan tadi Bu Lisnawati mengangkat tangan atau raisennya. Silakan saya kasih kesempatan Bu Lisna untuk menyampaikan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Pak Yuda sudah memberikan waktunya kepada saya. Nama saya Lisnawati, saya dari SMS Ciber. Saya mau bertanya Pak, bagaimana cara menanggulangi siswa yang istimewa? Maksud istimewa di sini mempunyai apa ya? Kayak kalau dinasehati sulit gitu Pak, dikasarin salah, dilembutin salah. Jadi cara yang tepat untuk menanggulangi anak yang seperti itu harus dengan cara apa? Mungkin teman-teman di sini mempunyai pengalaman ataupun solusi dalam memecahkan masalah ini gitu Pak. Berhubungan dengan moral. Itu aja Pak pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Lisnawati. Baik, Pak Julpian, Bu Lisna bertanya tadi katanya mungkin tataran implementatif ya. Jadi bagaimana cara menangani siswa atau siswi yang mungkin mempunyai kelebihan lah, super gitu ya, masih super yang tadi berbagai solusi, berbagai tindakan sudah dilakukan, tapi masih tetap belum ada perubahan. Mungkin silakan langsung dijawab saja Pak Julpian sebelum ke yang lainnya. Oke, terima kasih Bu Lisnawati. Sebenarnya kan untuk mengetahui misalkan ada sebuah kasus nih, jadi anak itu tidak serta-merta melakukan kasus itu atau pelanggaran seperti itu. Jadi yang harus kita lakukan adalah melakukan pendalaman, ya. Jadi harus tahu dulu biasanya anak kalau melakukan kesalahan itu ada sesuatu kebutuhannya yang belum terpenuhi, ya. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan adalah melakukan komunikasi dengan anak itu dengan secara mendalam, gitu. Bisa saja itu dari lingkungannya, ya, atau dari lingkungan keluarganya, atau dari lingkungan cara dia bergaulnya, ya, seperti itu. Jadi kita harus tanya dulu kebutuhan apa nih, misalkan. Terus misalkan memang anaknya tadi itu diberikan pendekatannya secara lembut, atau nggak masuk, keras pun apalagi, ya. Jadi mungkin setiap anak itu kan ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Contoh misalkan anak yang badung, menurut kita badung. Mungkin badung itu bisa terjadi karena mungkin tadi itu ada sesuatu hal yang belum terpenuhi. Contoh misalkan perhatian. Nah, biasanya anak itu muncul melakukan keonaran di kelas, biasanya dia itu kebutuhan perhatiannya itu kurang. Nah, kita dekati anak supaya anak itu menjadi luluh gitu. Oh, ternyata Bu Lisna ini perhatian kepada saya ditanya masalah ini, masalah itu. Mungkin dengan hal-hal yang seperti itu akan lebih bisa masuk kepada anak. Sehingga ketika menerapkan segitiga restitusi, ya, itu yang harus kita lakukan adalah yang pertama kita buat keyakinan kelasnya dulu. Anak misalkan membuat onar di kelas nih, sama kita diomongin dengan keras, tidak masuk, diomongin dengan lembut, apalagi dan sebagainya. Nah, mungkin kita lakukan pendekatan. Salah satunya mungkin dia kurang perhatian, misalkan seperti itu.
Terus yang kedua mungkin ada juga misalkan ingin apa merasa apa namanya tuh terlihat gitu ya, ingin memperlihatkan dirinya gitu. Nah, bisa saja dengan melakukan pendekatan seperti itu anak cobakan ya jadikan ketua kelas atau jadikan seksi apa gitu seperti itu. Sehingga anak itu saya sekarang mah udah menjadi posisi seperti ini mah berarti perbuatan saya itu harus dirubah nih, kelakuan saya itu harus dirubah nih. Jadi berikan sesuatu yang hal-hal yang bisa masuk gitu. Jadi yang pertama harus melakukan pendekatan tentunya tahu nih kekurangan anak itu atau kebutuhan anak yang kurang itu seperti ini gitu. Kita bisa langsung ngobrol langsung aja dengan anaknya. Jadi tanpa misalkan cek orang gitu ya. Oh ini mas ini mau gini. Jangan. Kita panggil aja anaknya secara berdua misalkan ke meja kita, ngajak ngobrol dan sebagainya. Mungkin nanti anak akan terbuka tuh masalahnya. Ya. Kekurangannya apa? Mungkin dia juga mungkin kekurangan perhatian dari orang tuanya, dari kakaknya, atau misalkan dari lingkungan masyarakat. Jadi dia bisa mengeluarkan itunya itu di kelas gitu, seperti itu. Jadi yang harus kita lakukan yang pertama memang harus mengidentifikasi dulu. Mengidentifikasi kenapa anak bisa melakukan seperti itu. Mengidentifikasi masalahnya seperti apa. Itu mungkin. Kalau secara umumnya mungkin seperti itu, Pak Yud. Baik, terima kasih Pak Jupian. Jadi Bu Lisna, kalau boleh saya interpretasikan bahwa tadi apa yang disampaikan Pak Ijul itu langkah yang bisa kita lakukan sebagai antisipasi, sebagai salah satu upaya adalah dengan cara mengidentifikasi dulu latar belakang peserta didik kita, kemudian karakteristik anak didik kita juga sebelum menerapkan tadi secara teori restitusi tadi ya Pak Julia seperti itu ya, sehingga kita semua bisa menemukan lebih dekat kenapa anak tersebut atau anak kita itu bisa mempunyai karakter seperti itu, sehingga betul apa katakan Pak Julian tadi melakukan pendekatan bukan hanya secara pedagogi tapi pendekatan secara hati nurani, sentuh hatinya, mungkin insya Allah bisa luluh, mungkin salah satu poin seperti itu ya kemudian ya. Betul. Baik, mudah-mudahan Bu Lisna dapat sebuah pencerahan, walaupun mungkin masih ada menjawab, boleh nantilah kalau masih di sebelumnya bisa curhat-curhatan secara nyata. Iya, makasih Pak. Sebenarnya langkah-langkah itu sudah sering saya lakukan terhadap anak, tetapi terkadang pas kenyataannya itu tidak semudah teorinya gitu Pak. Terkadang anak didekati malah kadang-kadang ngelunjak, ngerasa gimana ya, malah tidak sopan gitu karena merasa didekatin gitu sama gurunya gitu Pak. Jadi sebenarnya langkah-langkah itu sudah saya lakukan, tapi tetap aja susahnya pada kenyataannya itu susah Pak direalisasikan. Iya. Mungkin Bu Lisna posisinya tadi itu kalau sesuai dengan restitusi ada 5 posisi kontrol ya. Ada penghukum, ada pembuat merasa bersalah, ada sebagai teman, ada pemantau dan manajer. Coba posisikan misalkan Bu Lisna ini sebagai manajer, artinya teman, terus pemantaunya juga ikut gitu jadi posisi itu. Jadi artinya teman tadi mungkin sama Bu Lisna sudah disampaikan langsung dilaksanakan ya. Tetapi ujung-ujungnya anak ngelunjak. Nah, di situ kita sebagai manajer kita bisa membatasi anak gitu. Ya, karena manajer di sini kan kita sambil menyampaikan keyakinan kelasnya atau keyakinan yang dibuat bersama-sama. Kalau misalkan kalau dengan orang tua seperti apa kan gitu, anak sebenarnya tahu, anak tahu gitu kalau misalkan ngobrol sama temannya itu akan berbeda dengan ngobrol dengan gurunya gitu, seperti itu. Jadi posisikanlah bahwa Bu Lisna itu sebagai manajer, artinya walaupun memang pertama mungkin kayaknya kayak ngelunjak gitu, tapi lama kelamaan kita tanamkan bahwa dalam budaya positif itu ngalunjak itu, bahasa ngalunjak itu apa ya Pak Yud?
tidak menghargai orang tua lah istilahnya, itu adalah perbuatan yang salah. Jadi tetap kita itu harus membawa keyakinan nilai-nilai positif tadi itu, nilai-nilai kebajikan universalnya itu harus disampaikan kepada anak seperti itu. Jadi jangan sampai bahwa itu mah biasa-biasa saja sih, ngobrol sama guru ya biasa-biasa saja gitu. Jadi itu hanya posisi teman saja. Tapi kalau kita sebagai manajer, ya artinya kita bisa mengelola kebutuhan apa yang kurang dari siswa dan bagaimana cara pendekatan kepada siswa, dan itu harus harus kita lakukan. Begitu juga sebagai pemantaunya juga. Itu mungkin. Oke Pak, terima kasih. Berarti intinya hal itu harus dilakukan berulang kali ya, tidak cukup hanya satu kali saja, supaya bisa menjadi habit atau habituation agar menjadi kebiasaan. Iya, itu. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Itu kan yang kita inginkan adalah menumbuhkan budaya positifnya. Budaya positif itu bergerak karena ada disiplin positif, sesuatu yang positif yang ditanamkan kepada siswa, dan siswa itu akan secara mandiri termotivasi dengan sendiri ya melakukan hal-hal yang positif tadi, yang hal-hal yang negatif, hal-hal yang baik tadi itu mungkin. Baik, terima kasih Pak Jo. Lisna, inilah anugerah terbaik, terhebat bagi kita sebagai guru. Kita dilahirkan untuk bisa berperan menjadi sosok yang ikhlas dan sabar. Inilah tupoksi kita sebetulnya. Walaupun dengan karakter yang berbeda-beda, ya konsekuensi logis kita sebagai guru harus seperti itu di depan anak-anak ya. Jadi walaupun memang secara pengalaman sama, saya yakin Bapak Ibu semua sama lah mengalami hal yang sama seperti itu. Bagi Bapak Ibu yang mungkin jam terbang mengajar mendidiknya itu sudah lama dari kami, dari saya terutama, tentunya kondisi seperti itu akan selalu dapat kita temukan. Namun lagi-lagi tadi betul kata Pak Jo, langkah 1, langkah 2, langkah 3 yang ada sesuai teoritis, sesuai restriksi yang tadi, kita itu hanya beberapa upaya saja. Ada upaya-upaya yang lain ya, tadi seperti bagaimana mengkondisikan sebagai teman, sebagai fungsi kontrolnya, mana nih alternatif mana yang dapat kita gunakan. Kalau misalkan alternatif yang pertama belum kena gitu, alternatif kedua juga masih belum, dan seterusnya. Sehingga betul kata Bu Lisna juga sudah bisa menginternalisasi dan merefleksikan diri juga bahwa hal ini harus menjadi sebuah kebiasaan, sebuah kebiasaan yang harus dibiasakan sehingga menjadi kebiasa dan menjadi habit bagi anak dan bagi